Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video pembelajaran tentang fungsi kuadrat dengan saya sendiri Fitria Handayani, NIM 1502050012 dari Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri. Tujuan pembelajaran dari fungsi kuadrat yaitu dapat menjelaskan fungsi kuadrat, dapat menentukan sumbu simetri, titik puncak, sifat definit positif atau negatif fungsi kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat, serta dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari kubah adalah 2. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan syarat a, b, c anggota real, a tidak sama dengan 0. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, cara menggambar grafik fungsi kuadrat ada 4 cara, yaitu yang pertama dengan cara tabel, yang kedua dengan cara pergeseran, yang ketiga dengan cara karakteristik fungsi kuadrat, serta yang keempat dengan cara pengaruh koefisien A, B, C, dan D. Nah, kali ini saya hanya akan membahas 2 cara menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan cara karakteristik fungsi kuadrat dan pengaruh koefisien A, B, C, dan D terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, karakteristik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara karakteristik fungsi kuadrat yaitu A. Menentukan titik potong dengan sumbu X jika ada dan titik potong dengan sumbu Y. B. Menentukan koordinat titik puncak dan persamaan sumbu simetri, yaitu persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A dan titik puncak dengan rumus min B per 2A, min D per 4A. C. Memplotkan pasangan titik pada poin A dan D di koordinat kartesius, lalu dihubungkan dengan memperhatikan parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh koefisien A, B, C, dan D terhadap sketsa grafik fungsi. Pertama, kita harus mengetahui nilai A. Jika A lebih besar dari 0, berarti parabola terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, berarti parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, kita harus mengetahui nilai dari C. Jika C lebih besar dari 0, berarti parabola memotong sumbu fx di atas titik 0,0. Jika C kurang dari 0, berarti parabola memotong sumbu fx di bawah titik 0,0. Jika C sama dengan 0, berarti parabola melalui titik 0,0. Yang ketiga, kita harus mengetahui nilai dari A kali B. Jika A kali B lebih besar dari 0, berarti parabola berat ke kiri atau titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu fx. A kali B kurang dari 0 berarti parabola berat ke kanan atau titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu fx. Jika A kali B sama dengan 0, berarti parabola tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan atau titik puncaknya berada tepat pada sumbu fx. Nah, yang keempat, kita harus mengetahui juga nilai dari D. Jika D lebih besar dari 0, berarti parabola memotong sumbu X pada 2 titik berlainan. Jika D kurang dari 0, berarti parabola menyinggung sumbu X pada 1 titik. Jika D sama dengan 0, berarti parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Gambarkanlah sketsa grafik berikut untuk setiap X anggota real. Fx sama dengan min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1.
Nah, untuk menyelesaikan fungsi dari fx sama dengan min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1, kita misalkan x sama dengan min 1. Nah, x sama dengan min 1 kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. Nah, maka akan menjadi min 2x kali min 1 pangkat 2 kurang 3 kali min 1 kurang 1. Maka hasilnya yaitu 0. Maka titik potongnya yaitu min 1,0. Yang kedua, kita misalkan x sama dengan 0. Lalu 0 kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. Maka akan menjadi min 2 kali 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 1. Maka hasilnya yaitu min 1. Maka titik potongnya itu 0, min 1. Nah, yang ketiga, kita misalkan x sama dengan 1. 1 kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. Maka akan menjadi min 2 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 1. Maka hasilnya yaitu min 6. Titik potong terjadi yaitu 1, min 6. Nah, sekarang kita perhatikan pengaruh A, B, C, dan D terhadap soal fungsi kuadrat min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. Nah, kita ketahui A sama dengan min 2. Berarti A kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, berarti parabola terbuka ke bawah. B sama dengan min 3. C sama dengan min 1. Berarti C kurang dari 0. Jika C kurang dari 0, berarti parabola memotong sumbu fx di bawah titik 0,0. Nah, sekarang kita perhatikan juga nilai dari A kali B. Nilai A kali B yaitu min 2 kali min 3, yaitu 6. A kali B lebih besar dari 0. Nah, A kali B lebih besar dari 0, berarti parabola berat ke kiri atau titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu fx. Nah, sekarang kita cari nilai diskriminannya D. Itu dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Maka hasilnya yaitu 1. Nah, karena dia lebih besar dari 0, maka berarti parabola memotong sumbu x pada dua titik berlainan. Nah, inilah grafik fungsi kuadrat dari soal min 2x kurang 3x kurang 1. Ini soal latihan lain yang bisa dikerjakan tentang fungsi kuadrat. Soal pertama itu gambarlah sketsa grafik fungsi berikut untuk setiap x anggota real. Soal pertama yang A, fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 18. B, hx sama dengan min 2 x tambah 4 kuadrat kurang 5. C, gx sama dengan min x kurang 5 kuadrat. 2. Periksalah grafik fungsi kuadrat berikut. Apakah termasuk fungsi kuadrat yang memotong sumbu x, tidak memotong sumbu x, definit positif atau definit negatif? A, fx sama dengan min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. B, hx sama dengan min 3 tambah 3x kurang x kuadrat. C, gx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 5. Jelas, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi GeoGebra gambar grafik fungsi kuadrat. Pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Terbuka sekarang kita klik
kuadratnya menjadi x kuadrat tambah x tambah y, karena nilai yang kita tentukan tadi A-1, B1, dan C1. Lalu kita tulis nilai diskriminannya. Sama dengan Y kuadrat kurang AAC. Jadi nilai diskriminan dari fungsi tersebut yaitu 3. Dengan memperhatikan pengaruh koefisien A, B, C, dan D, kita dapat melihatnya pada grafik berikut ini. Kita ketahui A sama dengan 1. A sama dengan 1 berarti A lebih besar daripada 0. Jadi parabola terbuka ke atas. Nah, terlihat pada grafik ini parabolanya terbuka ke atas. Dan C sama dengan 1. C sama dengan 1 berarti C lebih besar dari 0. Parabola memotong sumbu fx di atas titik 0,0. Nah, bisa kita lihat pada grafik tersebut, parabolanya memotong sumbu fx di atas titik 0,0. Kita ketahui nilai diskriminan sama dengan min 3, berarti D kurang dari 0. Parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu fx. Nah, terlihat bahwa parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu fx. Jika kita geser angka pada slider ini, jika kita geser A-nya ke negatif 1, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Jika kita geser A-nya ke positif, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Begitu juga dengan D. Jika kita geser B-nya ke negatif, maka parabolanya akan berat ke sebelah kanan. Jika kita geser ke B-nya ke positif, maka akan berat ke sebelah kiri. Sekarang kita geser yang C. Jika C-nya kurang dari 0, berarti dia akan memotong sumbu fx di bawah titik 0,0. Jika C-nya sama dengan 0, berarti parabola melalui titik 0,0. Jika C dia bergeser ke arah positif, berarti C lebih besar dari 0. Parabola memotong sumbu fx di atas titik 0,0. Nah, gambar ini dapat kita lihat juga pada dimensi 3. Sekarang kita klik view, lalu kita pilih grafik. Inilah grafik dari fungsi yang telah kita cari. Jika kita lihat dari dimensi 3-nya. Grafik parabola ini bisa kita ganti warnanya. Jika kita tidak menginginkan warna hijau, kita klik kanan, pilih object property. Kita pilih color. Jika kita menginginkan warna biru, kita klik warna biru. Lalu kita akan mengubah pada basic, pada
kita ganti dengan name dan sekarang kita akan menempatkan nilai diskriminan pada nilai diskriminan. Kita klik saja, kita klik text, klik layar, kita klik diskriminan sama dengan kita klik objek, klik diskriminan, inilah parabola dari fungsi fx sama dengan 1,12x kuadrat tambah 0,4x kurang 0,75 dengan nilai diskriminan 0,31.